So, permainan keyboard semakin menarik dengan adanya satu pendatang baru dari brand keyboard budget yaitu NYK. Brand dari sisternya si Sades menghadirkan satu keyboard TKL murah dan juga punya fitur removable switch yang mungkin bisa sesuai dengan kesukaan lo. Jadi ini dia NYK Makan Telur. Ya, nama seriesnya MKN01 Ezalor. Cuman kebayang terus gitu jadi makan telur. Ya gitu deh. So, daripada lama lagi mending kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja dulu subscribe ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So, ini dia keyboardnya, keyboard gaming murah baru lagi dari si NYK yang range harganya di bawah 500.000, bahkan cuma 340.000 aja lu udah bisa minang keyboard gaming dengan layout TKL. Memang ada barang ada kualitas, tapi gua rasa yang ini bisa jadi pengecualian ketika lu pengen dapat full function dari sebuah keyboard gaming dan masih bisa mendapatkan beberapa fitur customisasi pada keyboardnya biar lebih cocok dengan yang kita suka. Keyboardnya ini datang dengan dua pilihan warna, base hitam dan putih, serta 4 pilihan keycaps warna hitam putih atau putih hijau. Jadi totalnya ada 4 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Mungkin kalau dibayangkan kayak warna hijau itu belum familiar di kebanyakan media setup, tapi kalau dilihat langsung ya warna hijaunya ini mungkin bisa ngasih ide baru yang lebih fresh lagi. Body durabilitas ya sebetulnya sesuai dengan harganya lah. Plastiki yang nggak gimana-gimana, standar aja lah di harganya. Cuma nilai plusnya lu nggak dapat kualitas yang sekedar kopongan doang, masih menarik. Keycapsnya masih double injection ABS, namun sudah menggunakan font yang less gaming, jadi lebih sederhana lagi. Terus ditambah pula nggak ada shortcut legend di beberapa keycapsnya ini, jadi terlihat lebih simple dan clean lagi untuk sebuah keyboard gaming murah. Namun sayangnya kalau barang RGB, keycapsnya ini cukup tembus ya warnanya. Dan bentuk bodinya pun juga terlihat nggak macem-macem, bener-bener sekedar kotak persegi panjang tanpa tekstur gaming yang mencolok, hanya sekedar tulisan Nemesis yang berada di atas tombol arrow-nya. Memang desainnya ini floating switch, jadi untuk suara tidak diredam dan akan terlihat lebih mencolok untuk RGB-nya. Tapi dengan niat mereka ingin ngebuat desain yang lebih minimalis, simple, dan keep on budget, dia dapat nilai plus dari gua. Kabel sayangnya belum bisa detachable, masih nempel di sisi kanan keyboardnya, namun cukup panjang untuk routing ke PC ataupun ke laptop kita. Dan di sisi bawah ada fit riser satu step aja buat adjust posisi ngetik biar lebih sesuai, namun sayangnya tidak diberikan rubber fit tambahan. Jadi wajib banget pakai mousepad ataupun deskmat biar nggak terlalu licin. Ya sebetulnya untuk desainnya ini nggak ada yang spesial sih, cukup standar dan banyak juga yang udah pakai di beberapa keyboard gaming lainnya. Tapi setidaknya untuk yang satu ini bisa menawarkan sebuah keyboard gaming yang lebih clean lagi. Tapi ya gua memang agak sedikit terganggu ya dengan pemandangan pada tulisan nama seriesnya ini, yaitu si Nemesisnya, karena kurang senada dengan temanya yang mestinya bisa dibuat lebih satu tema lah dengan keyboardnya. Gua rasa itu akan lebih asik lagi. Ini serius ya, kayak kurang aja gitu, kurang sederhana ada tulisan Nemesis yang nggambarin kalau keyboardnya itu harusnya keyboard gaming banget, padahal keyboard ini nggak terlalu gaming banget. Ya ini sih preference tetap. Lanjut spek switchnya, keyboardnya ini menawarkan dua jenis pilihan switch Otemu box, red dan brown, linear dan juga tactile. Feelnya sih standar keyboard kayak pakai keyboard Otemu lainnya. Tidak ada yang spesial, paling lu bisa upgrade keyboardnya ini dengan switch lainnya yang kompatibel dengan soket removable-nya. Dan soket yang digunakan ini punya Otemu punya, jadi ya so make sure ketika ingin membeli switch lagi cari yang kompatibel juga atau yang pakai pinnya bukan pin yang gepeng, pin yang kecil gitu ya. Cuma kalau dari saran kakak Fai dari Lowtech, cobain aja nih pakai Akko Starfish atau KTT Strawberry buat upgrade linear switchnya. So di sini pun gue juga udah ada sampelnya yang dari Akko, jadi langsung aja kita tes suaranya yuk.
Balik lagi untuk keperluan mod, dan cukup mengagetkan juga buat gua untuk keyboard ini hanya menggunakan satu buah stabilizer aja ya, yaitu di bagian spasinya aja. Cuma ya namanya juga keyboard budget gitu ya, keyboard murah, paket stabilizernya sendiri aja 5 pasang aja itu bisa 100.000 sendiri. Jadi ya ini fitur yang dipangkas untuk menghemat budgetnya. Tapi untuk spasinya sendiri juga masih dikasih stabilizer yang udah oke, minim rattle, jadi bisa dimaksimalin lagi nih. Cuma kalau untuk step lainnya kayak shift, enter, dan lainnya pun sayangnya kalian nggak bisa pasang secara manual. Karena NYK udah kasih plastik buat jadiin semacam backup keycapsnya ini biar jadi lebih stabil lagi. Ya gue kurang paham sih namanya apa, cuma ya tetap masih kurang sih feelnya. Terus sisanya buat mod si keyboardnya ini paling lu bisa tambahin lagi foam tipis di bagian bawahnya sama dikasih tab di bawah PCB-nya buat ngasih suaranya biar lebih oke lagi. Lanjut, keyboard ini juga sudah mendukung full keys anti ghosting, sehingga udah nggak bakalan ada tombol yang nggak ke-input saat lagi pakai combo banyak, dan fitur lainnya pun keyboard ini sudah mendapatkan 12 multimedia keys yang mungkin lu perlu hafalin dulu melalui shortcut guide-nya pada di paketannya. Ya itu sih kekurangan yang lu dapat dari keycaps clean. Lu mesti hafalin dulu shortcut lainnya juga. Tapi ya udahlah, kita kan suka yang ribet gitu. Untuk RGB sayangnya ini masih rainbow backlit aja yang lu dapat, dan set profilnya pun lu bisa di set sesuai yang lu suka. Lu bisa setting melalui keyboardnya atau lewat softwarenya, dan di softwarenya pun juga sudah bisa record backlit. Jadi bisa lu set tema lighting yang lu pengen pada keyboardnya. Sama untuk softwarenya standar, lu bisa ngatur semua settingan lagi di sini seperti makro dan juga tadi profile onboardnya. Tapi yang terpenting UI-nya di sini masih gampang kebaca, jadi nggak ribet. Dan terakhir di paketannya, lu di sini bakalan dapat switch dan keycap spooler serta switch tambahan sesuai switch yang lu pilih. Dan langsung aja ke pengalaman dan kesimpulan untuk si NYK Nemesis MKE01 Ezalor ini. Selama gue pakai keyboardnya di beberapa waktu ya, pengalaman awal di sini sebetulnya kurang lebih sama aja kayak lu pakai keyboard yang switchnya Otemu juga, ya standaran aja. Tapi semenjak ini TKL, gue rasa nggak ada kesulitan yang diberikan saat penggunaan functionnya. Paling lu perlu kompromi aja sama ukuran yang lebih besar kalau lu sebelumnya biasa menggunakan keyboard minimalis lainnya. Secara ini kan TKL gitu ya, besar gitu. Dan mengingat harganya pun yang ditawarkan ini sangatlah murah. Gue sih nggak ada komplain yang berarti pada keyboardnya, melainkan ya cukup menarik karena lu masih diberikan opsi buat ganti switch yang sebetulnya agak ironi gitu ya. 340.000 untuk keyboardnya, dan misalkan lo mau ganti switchnya lagi, contoh aja ambil si Ako tadi ya, yang harga satuan itu 5.000, upgrade switchnya aja lo perlu merogoh kocek dompet lo ya sebesar 420.000 gitu ya. Mahal banget gitu ya. Yang nggak apa-apa kan, yang lain juga gitu sebenarnya, normal gitu ya. Sebetulnya untuk di dunia modifikasi ya tinggal kitanya aja mau ngebagusin sebagus apa keyboard murahnya, terutama si yang satu ini. Dan apakah worth it buat kalian coba untuk beli keyboard ini? Tentunya masih worth it. Sekali lagi gue mention karena di harganya itu yang sangat murah. Gue yakin gak banyak kerugian yang lu dapetin juga dari keyboardnya ini. Udah murah, tinggal pakai ukurannya TKL pula ya, jadi lebih besar. Dan paling lupakan sejenak aja kekurangan yang ada pada keyboardnya ini, dan tinggal sesuaiin lagi aja sama yang kalian mau juga. Oke, mungkin itu aja dulu bahasan gue dari review keyboard gaming NYK Nemesis MKE01 Ezalor. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh gaming baru tapi harganya super murah. Jangan lupa juga komen pendapatnya kalian di bawah, dan yang terpenting aktifin juga nih notifikasi dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagramnya @nyandot_teh, dan follow IG pribadi gua di Aldian WTS, dan join Discord kita juga yang linknya ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya, bye bye.